Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat dengan tema kita hari ini hemofilia bersama dua narasumber kita, Dr. Elsa dan juga Dr. Putri. Dan mengingatkan kembali bagi pemirsa yang mau bertanya mengenai hemofilia ini bisa langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Nah nih Dr. Elsa, mungkin bisa dilanjutkan tentang penjelasan tadi mengenai klasifikasi. Oke, kita lanjut ya. Boleh di next aja, next slide. Nah, kalau yang penting itu mengenai edukasi ya pasien-pasien hemofili. Boleh next slide? Oh, itu boleh Bisa ya? Ini masuk ke pengobatan ya dok ya, tata laksana? Iya, dari tadi udah cerita tentang tata laksana. Nah, kalau tata laksana ya tetap gold standarnya itu pemberian ini ya, faktor pembekuan ya, baik itu profilaksis ataupun on demand dalam waktu perdarahan, gitu. Nah, yang paling sering itu penderita hemofilia apakah masih dapat beraktivitas normal? Bagaimana caranya? Ya masih dapat. Jadi rata-rata penderita hemofilia ada yang sampai dewasa ya, dan itu produktif begitu. Nah, tapi yang harus diingat juga jangan lupa gunakan gelang pengenalnya itu. Jadi ada gelang sebenarnya Mbak. Oh, gelang jadi penderita hemofilia. Pengidap ini, penderita ini ada gelang khusus yang Iya, harus dipakai terus dok ya? Iya, sebaiknya dipakai terus. Jadi misalnya dalam bekerja atau di jalan terjadi kecelakaan, ada perdarahan apa-apa, orang sudah identifikasi nih, oh ini hemofili, kita harus hati-hati nih, perdarahan kita harus berhenti nih sebelum 2 jam, terus harus siap-siap nih, kita kira-kira butuh faktor pembekuan atau tidak, begitu. Itu jangan lupa digunakan untuk pasien-pasien hemofilia. Nggak ada salahnya hemofilia, tetap semangat dan ya tetap berikan identifikasi diri kita. Oke. Nah, gimana sih perawatan kesehatan penderita hemofilia itu? Ya, tidak ada pantangan makanan, kecuali memang ada gastritis ya. Kalau ada gastritis ya dipantang dulu nih yang asam-asam, yang pedas-pedas, jangan diterabas. Jangan banyak makan asam pedas, terus terjadi gastritis erosiva, artinya ada pengikisan lambung. Kalau pada pasien normal itu pengikisan lambungnya, perdarahannya tidak banyak. Tapi kalau kita pasien hemofilia itu perdarahannya ya sangat mungkin terjadi dan lama dihentikan. Paling itu kalau soal makanan. Kemudian rajin merawat gigi dan gusi, karena salah satu tempat perdarahan lagi ya bagian gigi dan gusi. Jadi dengan merawat gigi dan gusi, higienitas bagus, sehingga minim sekali untuk terjadi peradangan pada area oral, sehingga minim juga untuk terjadi perdarahan gusi. Kemudian mengikuti program imunisasi ini untuk anak, tetap walaupun anak kita dibilang menderita hemofilia, imunisasi tetap harus dilanjutkan. Kemudian yang tadi menghindari penggunaan obat-obatan seperti aspirin. Kalau nakesnya lupa, ibunya harus ingat, begitu. Jadi saling mengingatkan, jadi jangan pasrah-pasrah aja datang ke fasilitas kesehatan, terus anaknya demam, diberikan ibuprofen, segala macam, ibunya lupa diminumin gitu. Nah, memicu perdarahan lagi. Itu nggak apa-apa kita aktif sebagai ibu. Itu yang terpicu apa pendarahannya itu? Macam-macam sih. Macam-macam. Macam-macam. Meskipun dia tidak ada misalnya gejala atau aktivitas yang mengakibatkan luka memar, itu dia akan kalau misalnya ibunya tidak tahu tadi dok, nah, udah langsung jadi pendarahan karena udah terlanjur minum beresiko. Beresiko tadi. Beresiko. Jadi kita ceritanya resiko bukan pasti. Oh, gitu, iya. resiko. Jadi pilihlah obat-obat yang aman, yang tidak mengganggu faktor pembekuan kita. Baik. Kemudian, nah lingkungan hidup itu
harus mendukung bagi kepribadiannya. Jadi yang saya bilang tadi, ayah ibu punya anak hemofilia, jadi ketakutan nih anaknya, apalagi punya anak laki-laki ya, rasanya pengen main bola gitu. Ya aktivitasnya fisiknya cukup tinggi ya. Nasihatilah dengan kata-kata yang baik, jangan menakut-nakuti. Jadi sehingga waktu terjadi perdarahan, anak juga tidak enggan nih untuk dibawa berkonsultasi, untuk dibawa berobat begitu. Jadi tetap kondisi psikologisnya harus dipikirkan. Jangan apa-apa takut. Nah, jangan, nggak boleh pegang itu nanti luka, nanti berdarah, susah begitu. Nah, nggak boleh main itu, nanti jatuh, nggak boleh manjat, segala macam. Nah, in good way, sampaikan in good way dengan kata-kata yang baik, penyampaian yang baik, sehingga lingkungan bagi penderita hemofili ini kondusif juga, karena mereka akan bisa berproduktif seperti manusia-manusia lainnya, begitu. Nah, olahraga yang disarankan adalah berenang salah satunya. Kemudian terakhir diketahui itu olahraga yang disarankan itu olahraga tanpa beban. Gitu. Berarti bisa sepeda statis tanpa beban. Begitu. Jadi olahraga tanpa beban, tanpa ada mengenai kemungkinan trauma. Begitu. Nah, kalau untuk yang khusus perdarahan ya kita awasi di rumah sakit. Kemudian yang perlu diketahui itu, nah ini yang saya bilang tadi, gejala klinis yang paling sering muncul pada pasien hemofili itu adalah perdarahan pada otot dan sendi. Nah, tapi pasiennya nggak akan datang, duh sendi saya berdarah, enggak. Dia datangnya dengan keluhan bengkak sama nyeri, itu yang paling sering itu. Nah, perlu kita edukasi pada pasien-pasien penderita hemofili itu saat kejadian itu terjadi. Nah, ini nih langkah yang bisa kita lakukan di rumah. Ada tindakannya yang dipendek sebagai RICE. Jadi saat terjadi bengkak atau peradangan sendi, boleh di sendi engsel, lutut, segala macam. Nah, itu bengkak. Nah, ada tahapannya disingkat RICE. RICE itu yang pertama rest. Rest itu istirahatkan anggota tubuh yang dimana yang itu bengkak atau nyeri, diistirahatkan dulu. Jadi kadang kan suka ini kan yang bengkak di sini makin digerak-gerakan, nggak enak nih, nggak nyaman nih, makin digerakkan. Jangan, diistirahatkan dulu. Kemudian abis R itu ada I itu ice. Ice itu artinya kompres, kompres dengan es. Berikan kompres es, tapi bukan pijit ya. Iya. Nah, beri kompres es. Kemudian RI abis itu C. C itu kompres. Kompres artinya balut tekan. Nah, jadi ada beberapa juga yang butuh dibalut tekan. Kemudian ya menghindari bergerak banyak begitu. Kemudian yang terakhir itu RICE itu elevasi. Elevasi itu artinya ditinggikan. Misalnya kalau lututnya yang bengkak, yang cedera, nah diganjel bantal waktu tidur. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk penderita hemofili di rumah saat terjadi peradangan pada sendi, pada otot gitu. Rest, ice, compress, dan elevation gitu. Singkatnya RICE. Nah, komplikasi hemofilia ya ada juga ya. Yang kita bilang tadi, ini udah diberikan nih pengobatan berupa faktor pembekuan, ternyata dia ada inhibitor, bisa jadi, sehingga perdarahannya tidak dapat teratasi juga, bisa jadi. Apa itu inhibitor, Dok? Inhibitor itu seperti penghalang juga. Jadi tidak jadi deh faktor pembekuannya itu dimasukkan, tujuannya untuk mempercepat, melangsungkan proses pembekuan darah. Tapi karena ada hambatan faktor pembekuan darah tadi tidak jadi terbentuk. Hambatan terhadap pembekuan darah itu. Iya. Kemudian ya kerusakan sendi akibat perdarahan berulang. Jadi yang paling sering terkena gejala pada pasien hemofili itu ya sendinya, sering bengkak, sering berdarah. Tapi karena berulang terus, ya rusak juga. Jadi ya memang harus dihindari. Kemudian karena rata-rata sering ini ya, sekarang udah jarang sih hepatitis B dan C itu menjadi komplikasi, karena rata-rata
ini kan masalah perdarahan, ada darah yang keluar, otomatis ada darah juga yang habis, dilakukan transfusi. Pada zaman dahulu kan belum terfilter tuh hepatitis A, hepatitis B atau C, maaf gitu. Nah, jadi bisa memindahkan juga. Tapi kalau sekarang udah ter-screening, jadi pasien hepatitis B atau C itu darahnya di-exclude, tidak dimasukkan untuk pasien-pasien yang membutuhkan transfusi. Begitu. Saya rasa udah selesai nih. Baik, terima kasih dok. Luar biasa sekali penjelasannya, ini dari yang tadi belum tahu ya apa-apa itu hemofilia, sekarang sampai tahu banget. Nah, berarti dok kalau misalnya ada hemofilia A dan B, berarti ada hemofilia lain tadi ya katanya yang belum disebutkan ya. Ada berapa tuh dok kira-kira? Dia ada von Willebrand juga ya, Iya, Dok, ya. Ada von Willebrand, tapi yang paling sering itu sih hemofilia A, hemofilia B. Dan B itu ya. Baik dok, nanti selanjutnya akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.